semesta yang masih menyayangi kami sampai saat ini, terima kasih. Hai kawan-kawan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat datang di New Normal. Sampai kapan pandemik ini berakhir? Ada yang mengatakan Juli pandemik ini akan berakhir. Ada pula yang mengatakan September akan berakhir. Mana yang benar? Adakah yang menjawab ini dengan kepastian? Sekarang ini, kita semua terjebak di situasi yang tidak pasti. COVID-19 telah menjadi bumerang besar bagi bumi pertiwi tercinta. Dia tidak hanya mendatangkan penyakit untuk tubuh kita, tetapi dia juga menyumbang penyakit untuk perekonomian kita. Bahkan, banyak orang di luar sana masih bertanya-tanya, malapetaka apa lagi yang akan datang karena COVID-19 ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK di mana-mana. Kepada siapa kita berharap? Bahkan menyapa dan berjabat tangan pun kita tak bisa. Tentu hanya kepada diri kita masing-masing. Mari, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berdamai dengan si COVID-19 ini. Saatnya kita kembali ke aktivitas kita. Walaupun banyak hal yang berubah, yakin. Assalamualaikum semua, salam sehat. Kami dari kelompok 6 Farmakokinetik Apoteker Pagi C di Prodi Apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ada Mita, Stefani, Sulastri, Windy, Yulia, dan Yunita. Di awal tadi ada sedikit puisi yang bisa mewakili curahan hati kita semua terkait new normal. Topik yang kami angkat di podcast ini adalah new normal. Topik yang pasti menjadi tema umum di masyarakat nasional bahkan internasional. Kata Pak Jokowi, kita ingin tetap produktif tapi aman dari COVID. Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Perubahan perilaku ini yaitu menerapkan protokol kesehatan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang lebih luas. Kita sekarang sudah memasuki fase ketiga dari new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kita tahu, fase pertama yaitu minggu terakhir di bulan Mei kemarin, industri bisnis sudah boleh buka. Karyawan yang di bawah 45 tahun sudah boleh bekerja walaupun dengan sistem shift dan dengan penggunaan masker. Ada pembatasan karyawan, dengan physical distance juga PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah. Fase kedua, minggu pertama di bulan Juni, sektor jasa retail seperti pasar, toko, mall sudah mulai buka dengan ketentuan ada pembatasan juga physical distance. Sekarang ini kita sudah di fase ketiga di mana tetap berlaku seperti fase kedua. Ditambah pendidikan, traveling, tempat ibadah, juga wisata sudah mulai dibuka tetapi tetap masih dengan protokol kesehatan. Nanti teman-teman dari kelompok kami akan mewawancarai beberapa orang dari lingkungan mereka masing-masing. Ada yang ketemu di pasar, ada yang ketemu di jalan, ada yang tetangga, mengenai topik podcast kita kali ini. Oke, sekarang saya berada di Pasar Bambu Kuning, tepatnya di Sunter Agung, Jakarta Utara. Saya akan mewawancarai salah satu pedagang di sini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, Ibu. Bisa minta waktunya sebentar ya, Bu ya? Oke, boleh, Bu, boleh. Oke, sama Ibu siapa ini? Ini Ibu Ika, Ibu. Baiklah Ibu, saya mau nanya nih Bu terkait new normal sekarang. Gimana pendapat Ibu tentang new normal sekarang dibandingkan PSBB kemarin? Ada perbedaannya nggak Bu? Aduh, Ibu ya, kalau saya sebagai pedagang merasa nggak ada perbedaannya, Ibu. Sama aja. Kemarin waktu pas PSBB tuh nggak ada pembeli. Nah, sekarang juga sudah new normal, masih sepi pembeli aja, Bu. Jadi jualan saya masih nggak laku juga, Bu. Masih sepi pembeli sekali, Bu. Oh gitu, berarti sama aja ya Bu ya. Walaupun sekarang udah new normal tetap sepi pembelinya. Iya, Ibu, gitu, Ibu. Oke deh Bu, makasih ya Bu ya atas waktunya.
Oh iya ya Bu. Iya, makasih Ibu. Semangat. Ya Ibu, terima kasih Bu. Saat ini saya berada di salah satu pasar tradisional di Makassar. Persiapan new normal atau normal baru terus dilakukan seperti di Pasar Butung, Makassar. Dari pihak aparat pun terus melakukan persiapan untuk menghadapi new normal. Dan saat ini saya memantau ada TNI dan Satpol PP yang diarahkan di depan pintu masuk Pasar Butung, Makassar untuk menghimbau kepada setiap pengunjung yang baru datang agar terus menggunakan masker dan memberikan instruksi kepada para pedagang untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Saya akan mewawancarai salah satu pedagang di pasar ini bagaimana tanggapannya mengenai diberlakukannya new normal. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang di pasar ini. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat pagi, dengan Ibu Safitri. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai diberlakukannya new normal? Saya setuju dengan diberlakukannya new normal ini karena kami bisa berjualan kembali, tetapi kami juga merasa khawatir akan tertular. Untuk itu, kami pedagang harus menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan kami juga berharap pemerintah menyediakan tempat cuci tangan di area pasar. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih Bu. Intinya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menerapkan hidup sehat ya Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke, sekarang saya berada di Jalan Danau Sunter. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang kebetulan mau berangkat kerja ya Bu ya. Iya Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Sama Ibu siapa? Oh saya dengan Febri Bu. Oke, Bu Febri, mau nanya nih Bu, gimana pendapat Ibu tentang new normal ini yang udah diterapkan Ibu? Sebenarnya sih saya cukup khawatir ya Bu, karena Indonesia sendiri masih banyak ditemui kasus positif, bahkan bertambah terus. Nah, takutnya juga pada saat kita new normal sekarang ini Bu, tak menutup kemungkinan kasus positif corona makin meningkat. Jadi ya sedikit was-was lah pada saat berada di luar rumah ini Bu. Oh, berarti Ibu nggak setuju ya diterapkannya new normal ini? Sebenarnya sih setuju-setuju aja Bu. Yang penting masyarakat yang lain tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lain-lain Bu. Oh, oke Bu, makasih ya Bu ya pendapatnya. Jadi intinya Ibu tetap setuju dengan adanya new normal ini. Yang penting tetap mematuhi protokol ya Bu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik, sekarang saya berada di Pasar Kota Jambi. Di sini saya akan meminta pendapat sedikit kepada pembeli terkait new normal ini. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Wisal. Bagaimana Pak menurut Bapak tentang new normal ini dan apa saja persiapan Bapak untuk menyambut new normal ini Pak? Baiklah, di sini saya tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Saya biasanya melakukan beberapa hal seperti yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer bila di luar rumah, dan menggunakan masker. Dan saya juga menjaga jarak dengan satu sama lain. Menurut pandangan saya, tidak hanya Indonesia yang bersiap melakukan new normal. Seluruh dunia pun mulai mempersiapkan era kenormalan baru ini. Kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru, harus lebih meningkatkan kehidupan dan pola hidup bersih. Oke baik Pak, intinya kita harus tetap mengikuti protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah ya Pak. Dan tentunya kita harus tetap menerapkan pola hidup yang sehat. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang saya masih berada di Ancol Selatan, Jakarta Utara. Kebetulan sekarang bertemu dengan seorang gadis yang masih cantik. Kenalan dulu. Hai Mbak, siapa namanya? Mita Mbak. Oke, mau nanya nih Mbak, Mbak Mita, gimana sih pendapatnya terkait new normal sekarang yang udah diberlakukan? Ya, kalau saya sebagai ini ya pekerja di perhotelan ya Mbak ya, ini kan roda ekonomi harus terus berputar ibarat rantai makanannya. Kalau yang di atas berhenti berputar ya, kami yang pegawai di bawahnya ini otomatis tidak ada penghasilan dong.
Dengan demikian, kalau misalnya adanya new normal ini kan kami mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Setidaknya bisalah menutupi perekonomian untuk sementara ini. Tapi ya kalau new normal dengan sikap masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan, ya sama aja dengan kejadian-kejadian kemarin itu yang banyak kasus itu. Oh, berarti maksudnya itu dengan diberlakukan new normal ini bisa lah ya Mbak ya membantu perekonomian yang udah menurun kemarin. Ya kalau menurut saya sih bisa Mbak. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak Cantik. Oke, itu tadi beberapa pendapat dari orang-orang yang kami jumpai terkait new normal yang udah diberlakukan sekarang ini. Intinya yang perlu kita ketahui itu pandemi COVID-19 mengharuskan kita beradaptasi dengan kenormalan baru. Langkah awal yang harus kita terapkan adalah pola hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang ramai. Dengan demikian, kita tetap menjadi manusia yang produktif tapi tetap sehat dan aman dari si COVID-19 ini. Dengan demikian kami akhiri podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.